Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Belum usai konflik dengan mantan istrinya Sarwenda, Ruben harus kembali berprahara dengan adik kandungnya sendiri Jordi Onsu. Tak ada kata mantan untuk urusan keluarga, apalagi masih satu darah. Tapi sepertinya tidak bagi Jordi, yang lebih condong dan membela Wenda yang merupakan mantan kakak iparnya. Bahkan muncul potongan klip di sosial media ketika Jordi tengah jualan online, menjawab komentar penonton live soal Wenda. Menariknya saat menjawab, Jordi menantang orang yang membicarakan ihwal Wenda. Bahkan ia juga mengajak untuk ngobrol bareng entah dengan siapa. Namun publik menduga jika tantangan untuk ngobrol bareng itu ditujukan kepada kakak kandungnya sendiri yakni Ruben. Papi hujat lagi, Papio jangan. Apa kemarin kenapa? Mana kemarin ada mana? Apa sih? Aku nggak ini sih nggak. Aku ketinggalan apa sih? Nggak tahu kemarin kenapa katanya Bun mana? Ada yang ngomongin Bunda di live mana? Aku cuma ngingetin doang. Ayo sini, mau ngomongin. Aku nggak menantang ya. Tapi kalau ntar ada cerita-cerita baru dari aku, seru loh. Bun, bisa jadi sosis. Pokoknya yang jagain Mamio itu banyak. Jadi kalian para Sargio tenang aja. Mana? Lebih banyak mengkoreksi diri. Lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya. Tak sampai di situ, di tengah proses hijrah dan menemukan kembali sosok ibunda tercinta yang ada di Maipah, justru mendapat tantangan. Bukan dari orang lain, melainkan dari adiknya sendiri, Jordi Onsu. Ruben yang sudah berdamai dengan masa lalu dan mencoba menemukan puzzle silsilah keluarga dari almarhumah ibunda tercinta. Di saat Ruben bernostalgia dengan keluarga yang sempat hilang kontak, Jordi justru murka ketika diminta warganet mengikuti jejak Ruben untuk sowan ke Maipah dan keluarga yang lain. Mama saya mati dikubur, Maipah kemana? Mama saya dimusuhin sama keluarganya. Ada yang tanya, Jody kenapa kamu kok nggak ke Maipah kayak ke Ruben? Maipah kemana aja? Saya hidup di dunia ini 32 tahun. Mama saya meninggal, Maipah nggak ada. Bapak saya meninggal, Maipah nggak ada. 32 tahun saya nggak kenal Maipah. Kemana aja 32 tahun? Jangan so akrab ya. Jadi saya berkonflik dengan Jordi, ya itu pure konflik keluarga. Ya, saya ini yatim piatu, tidak ada ibu dan bapaknya. Jadi ketika saya normal kayak kakak adik, kayak kagak ada yang pernah berantem aja pada. Letupan amarah itu tak mampu dikontrol Jordi ketika mengingat masa lalu yang begitu menyayat hati ketika ibunda tutup usia, Maipah dan keluarga yang lainnya tak ada. Luka masa lalu Jordi sepertinya belum sembuh hingga ia begitu keras menantang dan lebih memilih mendukung mantan kakak iparnya Wenda. Emang enak lo gue jawab begitu, melorokam, gue sampingin. Pas banget, gue emang pengen banget gue jawab begitu sekali-kali. Sabar Uncle. Enggak kok, ini kan lagi kepedesan sayang, kepedesan. Dulu kau. Tapi bagi Ruben itu sudah masa lalu. Ruben seperti kembali menyulam keluarganya yang sempat hilang. Bahkan baru-baru ini ia sengaja mengajak Maipah untuk umroh bersama sekaligus menyusuri keluarganya yang ada di Jeddah. Memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Di Jeddah. Kan banyak keluarga yang belum aku temuin kan gitu. Kalau kemarin aku ketemu di Jeddah sama saudara-saudara, lebih enak ada mama lah gitu ya. Mama kan ngejelasin ini gitu. Jadi mama sambil ngenalin, sambil ngejelasin sepupunya, ponakan, semua itu dijelasin sama mama. Teguran Ruben kepada fans setia Wenda dan Gio kian melebar kemana-mana. Bahkan kini sejak ada isu rumah Wenda disatroni oleh debt collector karena menunggak tagihan kendaraan roda 4. Tentu saja langkah preskon kubu Sarwenda usai insiden kedatangan 2 debt collector ke kediaman kliennya justru membuat kubu Ruben Onsu murka.
Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, pihak Ruben mempertanyakan apa urgensi kasus tersebut sehingga kubu Sarwenda harus menggelar preskon. Benarkah preskon digelar untuk mengungkap kekeliruan tata cara penagihan pihak bank atau justru diduga untuk mempermalukan Ruben di depan publik? Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali. Kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan-tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda. Kubu Ruben menuding pihak Sarwenda telah mendramatisasi insiden kedatangan debt collector ke rumahnya. Padahal ada yang lebih penting yakni hak ayah untuk bertemu anak-anaknya. Ya, padahal jika ditilik, sejak resmi bercerai Ruben mengaku sulit bertemu anak-anaknya. Padahal ia punya hak 2 atau 3 hari dalam seminggu untuk bertemu anak-anaknya. Terlebih sejak berpisah dari Sarwenda, ia tak pernah absen memberi nafkah atau uang pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Bahkan saking kesalnya, Minola membeberkan rincian nafkah yang diberikan Ruben setiap bulannya. Dengan rata-rata di atas 200 juta per bulan hingga mencapai angka 242 juta lebih di bulan September lalu. Uang itu digunakan mulai dari kebutuhan uang bensin dan tol mencapai 68 juta rupiah per bulan, perawatan sarang burung 9,3 juta, listrik 12,9 juta, honor driver 7 juta 50 ribu, gaji ART 2,4 juta, hingga uang kebersihan sampah berikut kebutuhan plastik dan tisu yang jumlahnya mencapai 5,2 juta rupiah per bulan. Bahkan rumah yang sekarang ini masih ditempati juga, itu juga masih saya yang bayar cicilannya. Jadi ya karena ada anak saya dan itu adalah ibunya anak saya kan. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben nggak mempertanggung jawab? Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Bensin tol 68 juta, boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi 2, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi 2 biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Di saat Ruben memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan Wenda meski sudah tak memiliki status, pasalnya sejumlah selebriti sebut saja Tengku Dewi, Ratu Meta, dan Cikita Medi hingga saat ini masih mengejar tanggung jawab mantan suami masing-masing perihal pemenuhan kebutuhan nafkah anak. Bahkan perceraian mereka pun juga diwarnai dengan drama yang tak kunjung usai hingga hari ini. Meskipun salah satu di antara mereka yakni Tengku Dewi sudah ditinggal mantan suaminya Andrew Andika yang kini sudah menikah lagi. Ya iyalah, masih kayaknya tuh ini lama banget ya. Belum kenapa saya bilang iyalah. Karena ya dia aja nggak ada tanggung jawab gitu loh sama anak. Nggak ada mikirin anak, nggak ada yang perhatian, kasih sayang, blast gitu aja. Bukan nominalnya dok, insya Allah saya bisa cari duit ya. Duit segitu juga kayaknya bukannya saya sombong gitu kan. Tapi saya cuma pengen ngajarin Drew, ini tuh anak 2 punya selain fisik punya jiwa dan punya masa depan.
Kalau misalnya dia beranggapan anak itu sebagai properti yang kayak suka-sukanya dia aja, aku ngerasa sakit hati dong. Menurut gue bukan cuma soal uang sih gitu. Mungkin bisa jadi barang, mungkin bisa jadi tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP, mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gue nggak bisa langsung kasih ke anak-anak.